akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Hamzah Muji MM. Pada beliau waktu dan tempat silakan. Amin Ustaz. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa amana bi mulki wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua DMI Kota Padang ya sebagai bahasa. Ya, sekarang ini hadir juga saya lihat Ketua IPIP Kota Padang, lihat persaudaraan Imam Masjid Bapak Sarifudin Abdullah, Pak Prof Sarifudin Abdullah, Ketua IPIP Kota Padang. Sedangkan Bapak Sirajuddin Rahim ini Koges dan Dokter juga ini adalah Ketua DMI Kota Padang. Yang saya hormati ada di sini hadir Sekretaris Umum DMI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhtar Yunus, Bapak Ibu. Yang saya hormati Tamir Masjid dan seluruh jajaran yang sempat hadir, serta seluruh hadirin jamaah suku berkah rahimahullah. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh hari ini banyak sekali nikmat yang kita terima, yang kita serap dari pemberian Allah. Mungkin sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu umat Islam yang ada di Kota Palu, barangkali tidak cukup 10% kita hitung kalau masuk di masjid pada subuh. Dari 400 lebih masjid, saya kebetulan juga adalah ketua satu IPIM Sulawesi Tengah, lihat persaudaraan Imam Masjid, 400 lebih masjid dan musola di Kota Palu ini. Kalau kita datang itu paling tinggi ada yang 100, ada yang cuma 10 orang, ada yang 8 orang. Ini pengalaman kami. Jadi mungkin kalau sekian ratus ribu penduduk Islamnya Kota Palu, berarti kita berdoa untuk berikutnya bertambah dengan adanya yang disebut dengan keutamaan bulan Muharram itu akan terjadi perubahan signifikan yang lebih bagus lagi, dan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua sehingga terketuk hati kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dari segi bahasa dulu. Sering yang saya dengar, bahkan kita semua dengar, bapak-bapak, ibu-ibu berteriak-teriak mengucapkan kata penghargaan, penghormatan, pujian kepada Allah dengan kalimat seperti ini. Terima kasih ya Allah, anak saya sudah lulus fakultas kedokteran. Terima kasih ya Allah, anak saya sudah. Ini kalimat ini tidak tepat digunakan kepada Allah kata terima kasih seperti ini. Allah bukan makhluk, bukan presiden, bukan gubernur. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan syakara, syukur, menjadi syukran kata bendanya ya, atau kata keadaannya ya, adjektif syukran. Syakara kata fi'il madhinya, yaitu kata kerja langsung. Syakara. Jadi yang tepat itu adalah alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah lulus ujian. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah lulus CPNS. Alhamdulillah ya Allah. Karena kata alhamdulillah ini merangkum semua makna pemahaman yang terdapat dalam kata syukur itu sendiri. Gabungan antara pemujaan, memuji Allah sekaligus pengharapan dan ucapan terima kasih yang tinggi. Tapi kalau hanya kita mengatakan terima kasih ya Allah, kita seakan-akan menganggap Allah itu adalah presiden, kepala dinas dan sebagainya. Jadi ini penggunaan bahasa Arab yang harus kita juga hati-hati.
Sampai-sampai ada anak kita mengatakan dia terserah yang di atas, karena dia pikir Allah itu hanya di langit, tidak turun-turun ke bumi. Ini dalam bahasa-bahasa yang harus kita gunakan setiap saat. Kemudian kita menyampaikan salawat dan taslim pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kitab yang berjudul Majmu'ul Ulum wa Madlul Nujum oleh Imam Syafi'i, dari 6.666 ayat Al-Quran, 1.027.000 kali huruf terulang huruf hijaiyah, dan yang terbanyak adalah huruf alif 48.870 kali, huruf lamnya 33.922 kali, dan yang ketiga terbesar terbanyak adalah huruf mim 28.922 kali, sama ujungnya adalah 922. Hanya satu huruf yang tidak sampai 1000 kali terulang, ialah huruf dha, hanya 871 kali. Dalam kitab ini belum ada digitalisasi pada saat itu, belum ada internet, tetapi Imam Syafi'i telah menjelaskan secara gamblang di dalam kitab Majmu'ul Ulum wa Madlul Nujum. Ini luar biasa. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan lagi dalam sebuah kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Suyuti, yang menjelaskan bahwa tidak ada satu ayat dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, berbeda dengan nabi-nabi lain. Ya Adam uskun, dan seterusnya, ya Ibrahim, ya Musa, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan sebuah penghormatan yang dicontohkan, diberikan oleh Allah. Contoh bersumber daripada ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat pada Nabi. Digambarkan itu menjadi, kalau Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Dia memanggil dengan beberapa kalimat-kalimat. Ya ayyuhal muzammil, pasti Nabi Muhammad dipanggil. Ya ayyuhal mudassir, pasti Nabi Muhammad dipanggil. Ya ayyuhan nabi, pasti Nabi Muhammad. Ini keutamaan orang bersalawat pada Nabi. Jadi bukan makna salawat itu harus betul-betul dalam, masuk dalam kalbu kita. Sehingga dengan demikian kita sesudah memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi. Itulah sehingga kalau penceramah-penceramah atau MC selalu memuji Allah, syukur alhamdulillah, marilah kita dan seterusnya. Baru dia katakan selanjutnya salawat dan taslim dan seterusnya. Baru inti persoalan itu kalau yang diajarkan dalam dulu dakwah. Sekarang juga diajarkan dalam teori public speaking, saya kira. Ada bukunya, banyak buku yang mengenai public speaking, pelatihan berpidato. Jadi sekalian rahimahullah, supaya tidak menimbulkan kesalahan dan fitnah dan dosa, saya sampaikan dulu. Saya ini tertulis DRS, Dr. padahal saya ini SPD. Saya ini SPD karena kami tahun 1979 pertama dibuka diploma 3 bahasa sastra. Itu sampai dari 6 semester itu ada 4 semester satu mata kuliah namanya keterampilan menulis, 4 semester. Bagaimana dipaksa kita mampu menulis? Karena itu saya menulis buku, 4 buku saya itu jadi sekarang 2 buah buku novel, yaitu Cinta di Tengah Likuifaksi dan Misteri di Tengah Likuifaksi. Itu 2 novel. Mantap. Kemarin juga saya sampaikan dalam dialog ya dengan Badan Penanggulangan Teroris di Silai. Kita bedah buku tentang secerca kisah mantan. Penulisnya 5 orang mantan teroris semua. Kita bagus di situ. Tentang bahasa ada ini kewartawan varian. Jadi SPD
Tapi memimpin sekolah, 3 sekolah saya pimpin, melahirkan sekolah bertaraf internasional pertama di seluruh Indonesia, hanya 3 pusat. Sini adalah SMP Negeri 2 Palu pada tahun 2001, 5. Tiba-tiba saya diundang, dilantik menjadi kepala bagian Kesra. Bingung juga saya kepala sekolah ini. Ditelepon malam, Pak Ustaz, Bapak sebagai kepala sekolah besok hadir pakai jas di Jalan Kartini di aula PU. Supaya menimbulkan fitnah. Kenapa Hamzah bilang dia dokter Anus padahal SPD? Ya. Ini bisa menimbulkan fitnah. Kemudian begitu muncul SK dari pusat sebagai kepala bagian Kesra dari wali kota, kemudian dikirim tembusan ke pusat, DRS sampai hari ini tidak berubah. Kalau dirubah dia terima gaji saya. Dikira ijazah palsu lagi. Dikira ijazah palsu. Di BKR. Cuma karena kesalahan administrasi. Mana surat keterangan dari lurah? Mana lagi surat keterangan? Jadi nanti dianggap sebagai SPD ijazah palsu, Pak. Iya. Cuma hal-hal yang lumrah administrasi. Karena ini yang berjalan sekarang orang semua bisa. Saya teringat baru-baru ini saya dialog dengan seorang pengusaha besar di Sulawesi. Jangan saya katakan Sulawesi. Bagus. Dialog kan? Apa dia bilang? Ustaz Hamzah, saya pernah terjadi memenangkan tender di Jakarta. Waduh, begitu teman-teman saya sudah lengkap semua datanya, CP ini, PT ini dan sebagainya. Saya punya asli PT saya tertinggal di Sulawesi, tertinggal. Bagaimana caranya ini? Yang saya bawa hanya fotokopi semua, Pak. Bingung saya bagaimana. Salah seorang teman dari Jakarta mengatakan, pergi ke Jalan Pramuka, Pasar Pramuka. Dari UGM ke Pramuka. Bingung masyarakat. Ini Allah yang Itu tidak betul. Ya. Jadi, begitu datang di sana, keluar Iya, orang yang menuduh ya. bawa tender, menang tender dia. Karena dianggap aslinya semua yang dia bawa. Padahal yang berumum dia bawa dari Sulawesi. Jadi inilah konsep pengetahuan yang sebenarnya kita kaitkan dengan Muharram tahun baru Islam. Jadi Hukum bicara bukti, Pak. Ya. Bukan. Dan begitu keluar kepala bagian Kesra, DRS, naik lagi kepala dinas sosial, DRS, naik lagi kepala dinas pendidikan, DRS, ditarik lagi staf ahli ekonomi, DRS, ditarik lagi sampai pensiun 5 tahun setengah kepala BNN Kota Palu. Tiba-tiba seorang sipil undang ke Jakarta tahun 2010, lantik langsung oleh Komjen Boris Mere. Kaget juga saya. 75 orang seluruh Indonesia dilantik menjadi kepala BNN seluruh Indonesia provinsi dan kabupaten kota. Saya dilantik satu kepala BNN Kota Palu, padahal tidak pernah diusung oleh wali kota. Jadi bingung saya. Saya juga tidak pernah tahu. Terus Pak Judi wali kota dia mengatakan berangkat ya saya. Mudah-mudahan kau dilantik. Dilantik dia eselon 2B. Sampai hari ini, sampai pensiun dibilang orang DRS terus. Karena kamu berubah DRS, berubah gaji saya. Karena jangan saja. Nah ini sekedar supaya jangan timbul fitnah. Banyak orang, itu kan SPD, kenapa dia bilang DRS? Ada juga teman orang di Kota Palu, tapi sudah jadi petinggi. Dan dia sudah doktornya di Untar. 2 orang, satu doktornya di Makassar, satu doktornya di Makassar, satu doktornya di Untar. Tapi SPD semua dulu. Tapi waktu sebelum dokter DRS. Saya bilang ini tren, ini penggunaan DRS ini. Ini jadi ini sekedar supaya jangan timbul fitnah. Ya, kalau di desa kan bahaya kita. Kenapa juga dia ini penceramah? Ini sekalian rahmatullah. Hari ini kita membahas sedikit keutamaan bulan Muharram. Kalau tahun Hijriah kan semua kita sudah tahu, anak-anak sudah tahu. Tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram, yaitu bulan Januarinya Hijriah adalah Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah ini haji, berarti Desember. Selesai Desember. Itu hajinya, itu adalah bulan haji. Zulhijjah. Itu selesai, berarti mulai lagi Muharram.
Kalau di kalender Masehi Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember. Tapi kalau kalender Hijriah, dan bedanya menurut orang-orang berilmu dari dulu diajarkan kepada kita bahwa bedanya kalender Hijriah dan kalender Masehi perbedaannya 11 hari setiap tahun. Jadi lebih cepat Qamariyah atau perhitungan bulan yaitu Hijriah ini daripada perhitungan matahari Masehi. Jadi cepat 11 hari setiap tahun. Sehingga kita dulu terjadi juga begitu di Palu. Belum datang guru tua di sini, di Palu kan guru tua datang 1918. Sudah ada Pertama isi. datang 2 tahun di Wani, baru pindah ke Kampung Baru atau Kelurahan Baru 1920. Mendirikan pengajian-pengajian sebelum dia mendirikan resmi yayasan atau Perserikatan Islam yaitu Al-Kharat tahun 1930 Anggaran Dasar. Bersama dia lahirnya DDI di pusatnya di Parepare oleh Guru Kiai Haji Ibrahim Bodali. Nah, saya cerita sedikit karena saya dari PGA DDI 6 tahun. Jadi saya belajar dari PGA DDI 6 tahun. Terjadi di pagi ini dulu, semua orang tidak boleh menggunakan bahasa lain kalau berkhutbah, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Gini. Bahasa Indonesia tidak boleh, harus pakai bahasa Arab. Satu-satunya khutbah, buku khutbah yang ada di sini yang sudah kumal berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab semua. Tidak ada orang bahasa Indonesia. Itu sebelum guru tua datang itu dia. Bahkan sesudah itu masih ada. Kita dapat ini. Saya SD, karena saya SD tamat tahun 1969. Umur saya sekarang sudah 68 tahun lebih. Jadi di SD itu masih kita lihat itu di mimbar. Saya di Limboro itu daerah kelahiran saya di Limboro. Limboro itu kan satu kampung yang aneh. Satu kampung orang taruhnya 8. Padahal tidak ada orang Muhammadiyah semuanya segelintir Muhammadiyah. Tapi satu kampung orang taruhnya 8. Sama dengan sebuah desa di Pantai Timur namanya Desa Tingkulan. Waktu saya ceramah di sana, saya disorong oleh Ustadz Ali yang imam ini. Ustadz Hamzah dari Palu, jadi imam sudah jangan. Harus yang di sini jadi imam, tidak boleh saya. Kenapa? Kalau taruh di sini, dia bilang taruh 8 di sini Ustadz. Saya bilang kenapa? Ada Muhammadiyah di sini? Dia bilang tidak ada satu Muhammadiyah di sini. Jadi ini nenek moyang kami dari Sulawesi Selatan dulu. Taruhnya 8 jangan dirubah-rubah. Kebetulan kan 5 orang itu almarhum Kiai Haji Sulaiman Abdul Rahman. Dengan anaknya Haji Tayyib Tayyib Abdul Rahman Sulaiman yang kepala kantor agama. Saya Armin Marjuda satu lagi siapa ya? Ceramah di situ. Jadi ternyata terjadi di Palu. Ada sebuah masjid di bagian Palu Selatan ini, imam yang sering baca khutbah bahasa Arab itu sakit gigi lah. Jadi tidak datang di masjid. Baku bantah orang, aduh tidak usah. Dong mau Jumat, menjilimo. Orang bilang, majid, mau lemukan kubah, sembahyang kita 2 rakaat. Sementara baku bantah, muncul seorang anak muda, orang Arab, langsung. Ya. Wah, gembira ini doja ini bilang, "Kumio kasihan yang baca khutbah sebenarnya karena imam kami sakit gigi, bengkak pusing." Dia jawab, "Nah, ada apa lagi?" Itu yang saya. Ini orang Arab itu kan jauh. Native speaker. Orang Arab lah. Itu asli. Native speaker. Orang yang. Jadi begitu. Padahal dia tidak tahu apa-apa juga ini orang Arab. Cuma dia pikir karena disorong. Arab Bayoge. Dia mulai, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Berbisik-bisik orang kayak gitu. Wassalam sih. Dia mulai, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hadrawata min al-labna wal yaqdunis wal basaliyah. Terdiam semua orang pasti. Tidak tahu artinya. Padahal sudah melenceng ini. Banyak tahu bahasa Arab. Alhamdulillah artinya Allah.
alladzi ja'ala al-khadrawata, yang menjadikan sayur-sayuran, minal lablab dari kangkung, wal yamdunis dari kelor, wal qasoliyah dari bawang merah. Tidak ada hubungannya. Tapi orang nggak masuk. Nah, ini yang harus diadakan perubahan itulah intinya. Mengharap itu terjadi sebuah perubahan, bukan dari segi hanya dari inferensi ke referensi, tetapi perubahan tentang akidah yang meningkatkan semangat untuk berjuang dan untuk beramal. Itu yang disebut muharram, perubahan akidah. Sehingga Nabi selalu mengatakan, jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Kata Nabi, artinya reformasilah imanmu, reformasi iman. Jadi sudah. Tiba-tiba ada seorang anak bugis dari Wani. Ternyata dia sekolahnya Mu'alimin Muhammadiyah Jogja. Ada di masjid itu, dia dengar. Sementara dia berwudu, dia dengar. Oh, sudah begitu. Salah ini orang ini. Siapa orang ini? Oh, ini anak Mu'alimin dari Jogja ini masuk di tiang masjid. Persis begini. Depan itu, di tiang tengah masjid dia berhadapan dengan orang yang khatib. Dia berpikir, salah ini, tapi kalau saya tegur ini, kata Nabi, siapa pun jamaah yang berbicara pada saat khatib berkhutbah batal sembahyang imam. Dia berpikir, saya mau tegur nanti, tapi kalau saya tidak tegur ini, jadi bohongnya orang itu. Terpaksa dia tegur dengan cara batu. Wah, mulai pucat orang di mimbar. Ada yang tahu satu orang itu pas di depan saya ada. Tapi dia berpikir, semua jamaah bilang hebat bacaan saya. Hanya kau sendiri itu bagian. Dia lanjutkan khutbahnya. Ayyuhal mutaqahhir, uskut fi makanika inni dirhamaini laka dirhamun ba'da salatil jum'ah. Oh, diam semua lagi orang. Termasuk orang satu orang tadi. Dan diam. Karena lucu dia. Artinya ayyuhal mutaqahhir, hai kasihan orang berbatu-batu. Itu artinya. Uskut fi makanika, diam kasihan kau di tempat. Inni dirhamaini laka dirhamun wali dirhamun ba'da salatil jum'ah. Karena saya gaji 2.000, untuk kau 1.000, saya 1.000. Habis Jumat kita berbuat. Nah, dia mohon. Nah, ini juga yang disebut dengan perubahan itu yang harus dikembalikan pada aslinya tentang iman, kejujuran, akhlak mulia. Makna dari itu. Jadi akhirnya kalau ada juga penceramah, ya, nanti puluhan juta baru mau, dibanding dikasih dia 100.000 atau 75.000, ini berbahaya juga. Nah, ini yang menggeser iman kita. Karena saya sudah alami semua ini. Pernah diundang khutbah Jumat di Jakarta Pusat. Jakarta Selatan itu ada masjid P3G Pusat. Saya khutbah, saya ingat Dr. Wahono itu yang undang ceramah pada tahun 90 berapa ya? Saya bahas tentang rahasia penemuan kerangka Fir'aun di Lautan Merah dalam pandangan Al-Quran. Dikasih saya waktu itu uang waktu itu berapa Pak? 3,5 juta. Ini tahun 90. Jadi berapa nilainya? Saya 4 hari diundang di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Pariang Pamalang misalnya. Saya diundang di Bone, Pariang Pamalang juga, oleh Muslimat NU. Buka dialog, tanya jawab. Saya sudah hitung ini. Ternyata ini ujian kita ini berikan oleh Allah. Allah mengatakan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Artinya jangan kau jual belikan ayat saya dengan harga kecil. Jadi jangan diartikan kalau begitu yang besar saya terima. Karena yang kecil tidak boleh kata Tuhan. 50.000 tidak boleh. Kalau begitu yang 50 juta saya terima. Sehingga bangga pada hati semua amal-amal kita. Karena sifat ria di dalam hati kita. Nah, ini yang berkaitan dengan perubahan-perubahan muharram itu yang sangat mendasar. Jadi gimana pun perubahan tentang itu. Sebab kalau ilmu pengetahuan, apa yang kita banggakan? Profesor mana di dunia ini yang sudah mampu mengetahui 10% saja isi pengetahuan dalam Al-Quran?
Allah tantang dalam surat Luqman ayat 27 dan surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini kata Allah. Apa artinya ini? Katakan Muhammad kepada orang-orang pintar di bumi ini, lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi, jika lautan ini diciptakan untuk menjadi tinta semuanya, untuk menuliskan kata-kata dan pengetahuan Allah dalam Al-Quran 30 juz itu, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimat, akan habis kering semua tinta dari satu lautan itu, belum mampu mengungkap qabla an tanfada kalimat, tidak akan mampu mengungkap 5% saja pengetahuan Allah dalam Al-Quran. Hanya contoh-contoh diberikan kepada anak-anak di SMA, saya lihat bagus. Kalau 1000 contohnya, 1000 orang yang jago semua menulis, disuruh dia memalsukan tanda tangan orang, gampang dia palsu tanda tangan. Dia tahu 1000 saja orang sudah bisa tanda tangan palsu, satu orang dua orang yang ahli di situ, apalagi 10.000. Tapi Allah mengatakan, saya mampu mengumpulkan manusia nanti identitas ini namanya ini dengan melalui jari jemari mereka. Bala qadirina an nusawwiya banana. Kata Allah, tidak, sama sekali tidak. Bala qadirina, kami mampu mengumpulkan jari jemari mereka. Allah tidak katakan tangan-tangan mereka, tapi jari jemari. Berarti lahirnya konsep sidik jari itu adalah merupakan ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran. Ada lagi kota yang tenggelam namanya Iram, yang sampai hari ini tidak tahu lagi. Pada tahun 1989 bulan awal Februari diadakan seminar kemujizatan Al-Quran tingkat internasional di Uni Soviet sebelum tahun 89 runtuhnya Uni Soviet, Gorbachev. Dan satu-satunya umat Islam mewakili Indonesia disahkan oleh Presiden Soeharto. Makalahnya adalah Dr. Umar Anggarajeni, orang Gorontalo, yang merupakan wakil 3 pimpinan pusat Muhammadiyah. Dia pakar dari arkeologi. Dia membawa makalah di sana. Di dalam makalahnya ada ayat itu tertulis, Iramadanil limad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Artinya kota Iram yang paling megah kata Allah di dunia. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah saya ciptakan sebuah kota seperti dalam sebuah negara. Wah, orang bantah. Kami sudah jelajahi timur, dunia barat. Dan kami tidak bohong, ini umat Islam dari Indonesia. Ini kami berhadapan langsung dengan dokter itu pada tahun 92 waktu itu. Saya bicara dia, Pak Dr. Umar Anggarajeni. Dia jelas sekali. Dia bilang, akhirnya ada beberapa negara mengumpulkan dana. Dana itu dikumpulkan untuk membuat sebuah alat canggih. Dan setelah jadi alat itu dideteksi di negara Yaman Selatan, dan dengan alat itu memperlihatkan ratusan garis menuju kepada satu titik yang membuktikan ratusan jalan raya menuju kepada satu pusat kota. Lebih 10 orang pendeta, profesor, dokter masuk Islam menurut keterangan dokter. Karena adanya penelitian, jadi semakin kita ilmu pengetahuan ini semakin bangkit. Apa yang tidak ada, semua ada nanti. Allah perlihatkan semua. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani min kulli masalin wa kana al-insanu aktsara jadala, kata Allah. Kami sudah paparkan ini umpama-umpama, contoh-contoh dari dulu. Sebelum bumi diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Artinya apakah orang-orang ingkar kafir itu tidak mengetahui bahwa bumi dan langit ini tadinya menyatu dan kami pisahkan dia. Diteliti lagi oleh teori Big Bang. Sekitar 5 sampai 10 miliar tahun lalu. Maka dikatakan matahari adalah sudah 5 miliar tahun. Betul. Tapi jauh sebelum itu, kata Allah dalam Al-Quran, informasi itu sudah diteliti orang. Jadi kalau berbicara ini tentang Al-Quran telah sumber ilmu pengetahuan, apa tidak ada sih? Hukum apa tidak ada sih?
tentang ekonomi, bagaimana saya baca sebuah buku 27 strategi Rasulullah berdagang yang merupakan entrepreneur tertop di dunia, ditulis oleh Dr. Laude Ida, orang bawa kan desa. Sekitar 10-15 tahun lalu saya baca tentang entrepreneur Rasulullah, banyak begini sumber-sumber dari Al-Quran begini dan seterusnya. Jadi Muharram ini sebenarnya intinya adalah perpindahan dalam sebuah perubahan yang signifikan tentang manusia, dunia dan akhirat. Contoh, kita menganggap bahwa kita masuk surga karena amal baik kita. Kan pandangan kita begitu, amal baik saya memasukkan saya ke surga. Berarti kalau secara matematika Anda berbuat baik 70 tahun, meninggal dunia 70 tahun, Anda masuk surga hanya 70 tahun. Kenapa Allah tidak masukkan seterusnya? Tapi ternyata Allah mengatakan bahwa kamu masuk surga umurmu 70 tahun. Masuk surga bukan 70.000 tahun, bukan 70 miliar tahun, bukan 70 triliun tahun. Tapi kata Allah, khalidina fiha abada. Terus menerus kau tidak mati-mati dan tidak sakit-sakit. Itu luar biasa. Nah, ini cara berpikir tadi harus kita ubah cara kita berpikir. Sehingga dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan begini, la yudakhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Artinya tidaklah memasukkan ke surga semua amal baik. Oh, ini sahabat mengatakan, gelisah mereka. Wah, kita sudah 40 tahun sembahyang bersama Rasulullah, masa tidak masuk surga? Nabi bilang la yudakhilu ahadam minkum amalul jannah. Bukanlah amal-amal memasukkan kau ke surga. Wala yujiru minan nar, bukan juga amal baikmu itu yang mencegah kau tidak masuk neraka. Wala ana, bukan juga saya nabimu. Illa birahmatin minallah, kecuali ada rahmat Allah di dalam amal kebaikan yang sedikit yang kecil, ada rahmat, maka dia di pahalanya menggunung, membonsai menggunung, dan itu yang masukkan kau ke surga. Karena dia mengalir terus pahala itu. Begitu di kubur kita mengalir terus membantu kita sampai ke akhirat, pada masyarakat mengalir terus pada kita. Dalam Al-Quran disebutkan, walahum ajrun ghairu mamnun. Artinya bagi mereka pahala itu mengalir terus menerus, tidak putus-putus lagi. Itulah pemahaman yang harus kita jaga pada diri kita di dalam menghadapi kehidupan. Apalagi macam kehidupan di Palu ini, khususnya kita orang Keli ini, banyak kehidupan yang ria karena baku ente. Di mana-mana saya pernah menatar berapa kali daerah orang tentang kurikulum kepala sekolah waktu itu, karena kurikulum mulai perjalanan kurikulum 47, kurikulum 52, 64, 68, 72, 75, 84, 94, 2013, kurikulum merdeka. Berapa puluh hari dari orang, tidak pernah saya di patede orang. Tapi begitu datang di Palu, saya dijemput orang beberapa teman, mulai bahasa patede itu dengan cara dia pegang-pegang baju saya yang saya pakai, kaos yang bagus. Apa dia? Pak, gadis punya baju ini luar biasa, gagah sekali. Ini hanya apa yang pakai dia baju. Coba ya, patede ini luar biasa. Tapi kita sudah pahami, kasih dia uang 200.000, kan dia tahu kita langsung lari. Karena memang niatnya seperti itu. Supaya jangan mati, dibunuh semua di Mekah umat Islam itu. Jumlah mereka dalam catatan sejarah kurang lebih 310, ada yang mengatakan 312 orang. Begitu berjalan, sebelum ke Madinah ini, baru berjalan untuk menyelamatkan diri di Mekah, dihadang oleh 1.000 orang pasukan yang siap membunuh mereka, dan disiapkan dalam catatan sejarah saya baca 70 orang algojo yang siap menghilangkan leher orang. Itu dalam terjadilah perang Badar itu. Karena Nabi berteriak, siapa yang keluar, siapa yang berbalik, mati kafir. Hadapi. Begitu dihadapi, apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. 70 orang algojo itu ternyata 70 orang ini meninggal dunia, kepalanya terlempar semua. Pertanyaan, siapa itu? Sedangkan Nabi Muhammad bersama perempuan, anak-anak.
Tapi begitu terjadi pertempuran perang Badar, maka disitulah berteriak semua orang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Didengar oleh Nabi, apa diteriakkan oleh mereka? Ternyata mereka, inilah perang yang paling besar kita hadapi sepanjang sejarah kita masuk Islam. Ini luar biasa. Dengan senyum Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Oh, kita ini baru keluar saja dari perang yang paling kecil menuju satu perang yang besar. Ketakutan lagi orang. Aduh, mana lagi? Padahal sudah besar tadi. Bagaimana? Nabi mengatakan jihadun nafsu, berjihad melawan hawa nafsu. Nah, itu yang harus dalam Muharram begini, setiap tahun baru itu kita harus mengisi dengan pemahaman-pemahaman, kajian-kajian, kemudian dengan dialog-dialog. Sepanjang dialog itu adalah membentuk sebuah persatuan dan kesatuan, membentuk ukhuwah, kemudian meningkatkan sains teknologi ilmu pengetahuan pada wawasan kita. Itu berarti sifatnya itu adalah betul-betul. Jadi Muharram itu orang DDI Muharram, orang Muhammadiyah, orang Al-Herat, orang yang semua laksana. Saya tadi malam ceramah di Nunu, kemarin di Dinas Pertambangan, Khatib Jumat, malamnya diundang di Nunu sampai dialog. Subuh ini langsung di sini. Ini kan niatkan saja apa yang kita lakukan ini karena Allah. Niatkan saja bahwa ya Allah tambah ilmu, zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Tuhan tambahkan padaku ilmu. Karena kita yakin Nabi mengatakan man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Hadis sahih ini saya hafal pada tahun 1972 ya, karena ada satu peristiwa di DDI. PGDDI didatangi dari Mesir, Abdul Khalifah Al-Tabrani namanya itu. Syekh. Saya dipanggil. Dan dia setiap dia datang di Parepare atau di Palu, ini baru datang di Palu tahun 72. Datang di Parepare, kalau tidak mampu menjawab pakai bahasa Arab mana, dia putar kulit perut, menangis orang dia bikin. Jadi almarhum Abdurrahman Damanasa, guru saya, dia bilang, Hamzah sini kau selamatkan teman. Kenapa Ustaz? Begitu nanti ditanya, karena kau paham bahasa Arab, tahu langsung kau yang jawab ya. Supaya tidak dianu teman. Oh iya Ustaz. Oh pas dia bilang. Syekh mengatakan, ya walad, ma ma'na hadzal kalimah? Hadza hadis Nabi. Ini apa artinya kalimat ini dan ini adalah hadis Nabi. Dia baca, man amila bima alima Allahumma ilma ma lam ya'lam. Saya mulai amila berarti beramal, mengerjakan. Man amila bima alima dan kata ilmu pengetahuan yang sudah diketahui alim. Waduh, langsung saya jawab. Saya bilang, saya angkat tangan dia itu. Ya. Masmuk, Hamzah, ana Hamzah, ismi Hamzah. Kepada Hamzah. Saya langsung jawab pakai bahasa Indonesia. Man amila bima alimah, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia tahu, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah pasti akan memberinya ilmu yang belum pernah dia tahu sama sekali. Jadi ilmu pengetahuan itu kalau dari Allah, makanya orang-orang, saya pernah baca teorinya seorang profesor, dia mengatakan ada 4 cara mendapatkan ilmu. Samping laduni, ilmu samping wahyu laduni itu ada ilmu dalam penelitian, pengalaman dan sebagainya. Diucapkan di sini. Sebelum ini yang luar biasa profesor. Ada juga satu dosen pertanian di Untar ini yang kalau tidak salah waktu itu pindahan dari Kalimantan Barat. Dia tanya begini saya. Dia panggil kakak saya. Kak Hamzah, boleh saya bertanya? Sudah boleh. Tapi sebelum Pak Dokter tanya saya tanya duluan Pak Dokter. Oh iya Pak. Bidang apa Pak Dokter mengajar? Dia bilang bidang pertanian, klasifikasi masalah tanah. Bagus saya bilang. Saya tanya, tanah bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam ini? Yang terbaik, berapa macam tanah? Tanah bagaimana dia? Dijelaskan. Teori. Begitu pertemuan waktu itu dengan beliau di Jakarta, dia dari mengurus kepindahannya ke Untar sekitar 10 tahun lalu. Terus dia bilang tanah spesifikasi beginilah yang terbaik menurut genetika tanah, menurut kami. Oh iya. Saya juga bisa. Kak Hamzah, saya bisa tanya. Oh iya Pak.
adakah anak Nabi Muhammad laki-laki? Saya bilang ada 3 orang, tapi meninggal dunia semua masih kecil, 2 tahun, 1 tahun. Yang pertama itu Qasim, makanya Nabi Muhammad dipanggil Abul Qasim, artinya bapaknya Qasim. Qasim anaknya pertama ini. Oh iya, tapi meninggal dunia semua 3 itu. Langsung begini jawabannya dokter ini, tepat sekali. Begini dia bikin kepalanya, tepat sekali. Saya langsung bilang tidak, saya kejar ini. Ilmu ini tidak gampang. Saya kejar ilmu karena saya senang baca-baca ilmu pengetahuan yang modern. Kemudian saya kaitkan di Al-Quran. Saya tanya Pak Dokter, kenapa tepat sekali jawabannya? Dia bilang begini, kan saat dalam teori gen kami pelajari. Dia mulai, saya tidak tahu juga gen apa itu saja. Ya, karena dia dosen pertanian. Dia bilang, jika seandainya ada seorang raja atau seorang laki-laki menurunkan dia punya anak, cucunya dan sebagainya, maka itu nanti yang gennya itu berhubungan langsung. Jadi tepat sekali saya bilang ke Hamzah adalah Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Berarti tidak akan ada lagi anaknya jadi nabi. Seandainya anaknya itu hidup, belum ada nabi terakhir, Nabi Muhammad. Dalam teori gen berarti pasti ada pelanjutnya menjadi nabi. Tapi Allah sudah mengatakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Wah, banyak belajar di sini kita ini, ternyata sumber ilmu pengetahuan dibentangkan oleh Allah kepada alam ini. Tergantung kemampuan kita menyerap. Serahkan kepada Allah, nanti Allah yang mengisi otak kita. Kita belajar. Tapi kan banyak orang belajar juga, dia besoknya lupa lagi. Jadi kita minta kepada Allah supaya jangan lupa-lupa. Tapi tidak mungkin tidak lupa. Kalau namanya manusiawi kan. Itu makanya ada ceritanya orang dulu lupa itu. Dia umurnya nanti meninggal dunia 90 tahun masih sehat. Suami istri masih. Tapi anaknya 2 orang laki-laki sudah meninggal semua. Umur 60 tahun, yang satu umur 58 tahun. Ditanya dia, Om masih sehat ya? Padahal anaknya Om dua-dua itu sudah meninggal dunia. Apa jawabannya? Ya tidak masuk akal juga jawabannya, karena dia tidak punya sekolah. Dibilang iya, anak saya itu kasihan saya, meninggal dunia umur 60, kakaknya, adiknya umur 58, karena sering dimarah-marah istrinya di sini. Jadi berarti kalau orang sering dimarah-marah istri itu, dibakul istri cepat mati, tidak juga ini. Masa begitu? Kan Allah punya penentuan ajal itu juga. Tapi namanya jawaban orang tua itu ada saja. Baru dia tambah lagi kalimatnya. Aku lagi kasihan adiknya itu yang 58 tahun. Kasihan saya lihat anak saya itu. Bukan hanya dimarah, dipukul dan saya donasi. Ditambah lagi, berarti tambah buyar lagi pengetahuan kita dengan contoh-contoh seperti ini. Ini sekalian rahmatullah. Jadi prinsip kita pada hakikatnya Muharram itu keutamaan Muharram Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah mari kita baca. Ini yang kita tutup dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan